Oh, Injil Yesus itu Injil yang diajarkan oleh Filipus. Itu bisa dilihat di dalam Kisah Para Rasul 8 tuh. Makanya Paulus itu kepanasan jenggot. Dia katakan, aku heran begitu cepat kau berpaling kepada Injil-Injil lain. Artinya pada masa itu memang sudah bertaburan Injil gitu. Kenapa keluar malah? Dia tahu karena yang hadir ini pakarnya Injil. Ayo, yang Kristen kirim permintaan. Petro kemana itu Petro? Naik lagi Pak Petro ke Pentor. Dikasih makan langsung pulang. Waduh. Bang Petrusnya udah kabur. Makannya di rumah itu, Bang, nanti. Oh iya, nggak apa-apa lah. Dibungkus. Bang Zuma, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama saya merindukan supaya saya bisa langsung bertanya, berdialog dengan jenengan, duduk di satu room seperti sudah lama, belum lagi kesampaian baru ini, alhamdulillah. Makasih Bang Zuma atas hadirnya. Barakallah. Iya. Saya lagi di gunung, Bang. Gunung jaringan ini paling susah di sini. Tapi alhamdulillah kok bisa lancar ya saya ngomong ya. Cuman kalau nanti misalnya terputus ya dimaklumi ya, teman-teman. Siap Bang Zuma, insya Allah dimaklumi banget. Tadi si Petruk mana si Petruk? Bahas apa tadi si Petruk? Si Petruk tadi ikutan ngaji Bang. Itu piaraan saya itu. Tapi belum jinak-jinak amat sih, belum jinak amat. Dia masih liar gitu. Tapi bisa lah diamankan. Bisanya itu udah nggak ada. Iya Bang. Tadi pertanyaan dari Bang Alif bagus banget Bang Zuma tentang Yesus datang membawa kabar, lalu ditanya oleh Bang Alif kabar apa yang disampaikan. Nah pada ayat itu disebutkan ada kata utusan, datang sebagai utusan. Lalu Petrus itu tadi sedikit walaupun nggak terlalu spesifik dia menjawab karena kemana-mana, tapi ada kalimat dia tentang Yesus itu naik. Jadi saya mengambil dua kata Bang. Pertama utusan, yang kedua naik. Nah jadi artinya apa? Kalau utusan berarti dia bukan Tuhan. Kemudian kalau naik berarti tidak dikubur. Nah, ketika saya tanya, ada di Kristen ada yang mengimani bahwa Yesus sebagai utusan bukan Tuhan, dan ada yang mengimani Yesus itu sebagai utusan sekaligus Tuhan itu sendiri. Nah, Bang Petrus mengimani yang mana? Jadi dia nggak mau jawab, Bang. Itu persoalannya. Jadi karena dia nggak mau, jadi dia nggak mau jawab, ya sudahlah, nggak apa-apa, begitu. Kalau Coba Benos bukan Enos dari Muslim atau Kristen Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Nafiri, silakan Nafiri. Sehat-sehat abang. Silakan. Aku dari Kristen lagi nih satu. Maaf aku turunin dulu abang. Seperti koin itu kan ada dua sisi mata uang. Aduh, kamu yang tanya koin lagi. Apa sih? Udah ke diskusi aja, ngapain kamu koin-koin? Kamu ini. Iya, seperti koin itu kan ada dua mata sisi uang. Yang A, yang B. Seperti itu juga Yesus, dia juga utusan tapi dia juga Tuhan. Kalau cuma satu sisi itu bukan mata uang, nggak sah, nggak jadi. Oke, siap. Ini suara siapa? Nafir. Iya. Oke, siap, mantap. Suka saya ini. Ya, lanjut. Biarkan dulu Bang. Ada Bang Zuma tuh. Silakan Nafir. Ya itu udah penjelasan saya seperti mata uang koin. Kan ada dua sisi A dan sisi B. Sisi A-nya itu utusan, sisi B-nya itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi maka berlakulah seperti itu. Sah. Apanya poinnya apa Bang? Yaitu Yesus itu sisi A-nya adalah utusan, sisi B-nya itu adalah Tuhan itu sendiri. Seperti mata uang koin, ada sisi A, sisi B. Abang bisa menjelaskan sisi mata uang koin, misalkan ada angka, ada burung. Kalau Yesus gimana penjelasannya Bang? Membedakannya. Nanti lanjut Abang Gurunda. Ya, jadi gini loh, gini teman-teman, supaya kita pahami gitu ya. Berbicara mengenai Yesus,
Orang Muslim murid-murid. kan hanya paham satu sisi aja, dia nggak memahami sisi sebelahnya. Jadi disitulah kebanyakan mereka tuh gagal paham. Suara saya kedengaran nggak ini ya? Kedengaran bang, jelas bang. Kedengaran, Jadi Bang, jelas. jadi begini Nafiri, kita harus belajar secara sistematis terkait dengan histori gitu loh. Yesus itu kan guru. Salah satu muridnya yang dipanggil itu kan adalah Filipus. Boleh dilihat di dalam Yohanes 1 nomor 43. Filipus, kesinilah ikutlah aku. Ada nggak perintah kemudian pernyataan Yesus kemudian yang langsung mengatakan gitu? Paulus, datanglah kepadaku. Sementara sisi ketuhanan Yesus itu Suaranya hilang ya. Putus-putus Gurunda. Ya, tapi Iya, sudah bisa 5 sekali. menit. Ya. Nah, nanti saya jelaskan untuk Nafiri kalau nanti kita tidak lagi tersambung dengan Bang Zuma sembari kita menunggu ini dia. Tapi Bang Nafiri bisa paham apa yang bisa Abang menjelaskan nanti tentang apa yang Abang maksud dua sisi yang berbeda. Untuk melihat sisi ketuhanannya itu harus mendapat anugerah Siap. daripada Tuhan itu sendiri mengaruniakannya. Jadi Siap. untuk yang sulit memahaminya cukup imani saja. Oke, nah artinya Abang sudah menyamakan Tuhan Abang hanya sebatas seperti uang koin. Abang sadar nggak merendahkan sesuatu yang diagungkan oleh kebanyakan orang Kristen? Abang sadar nggak itu merendahkan Tuhan Abang sendiri, menyamakannya, menyetarakannya dengan sebuah uang koin. Saya kasih koin Bang, sabar. Sebagai rasa nih makan dulu Bang. Supaya jadi di sini yang mau saya sampaikan adalah Abang sadar atau tidak Injil Abang itu sudah membunuh akal pikiran sendiri. Artinya agama untuk orang yang berakal. Kalau saya sebut agama baik Islam maupun apapun agama termasuk Kristen itu sebetulnya untuk orang yang berakal. Orang yang berakal maknanya orang yang mau mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan. Nah, sekarang saya tanya sama Abang. Kalau Abang menyetarakan Yesus yang Abang sembah sekaligus Tuhan yang Abang sembah, Abang setarakan, Abang perumpamakan sebagai sebuah koin, ini logik kah ini nih? Itu pemahaman sederhana untuk orang-orang yang sulit memahaminya. Bukan untuk orang, tapi saya tanya Abang sendiri nih, Bang Nafiri sendiri. Abang sendiri dapat menggambarkan Tuhan Abang tuh seperti itu, derajatnya serendah itu sebatas uang koin. Abang sadar nggak? Abang sudah otomatis merendahkannya. Nah, sekarang coba Abang analogikan atau coba Abang jelaskan tentang hal ini. Coba, saya mau dengar. Itu kan persepsi Abang aja yang mengatakan saya merendahkan. Saya kan mengumpamakan, menyederhanakan agar mudah dipahami. Justru yang saya dapat Bang, Abang itu mengumpamakan Tuhan Abang serendah itu. Tapi nggak apa-apa kalau tetap Abang imani, nggak masalah. Karena perkara iman di dalam hati Abang. Dan di dalam hal ini saya melihat logika Abang sudah mati. Tidak mampu lagi untuk berpikir yang logik. Begitu loh Bang. Kalau di Islam tidak ada orang itu yang mereka itu yang merendahkan Tuhan dia. Allah tidak ada yang mereka rendahkan. Justru selalu dimuliakan pada posisi dalam pandangan mereka. Ini bedanya Bang. Gitu ya. Saya menganalogikan agar mudah dipahami konsep ketuhanan Tuhan Yesus. Gitu, Jer. Iya, saya mengerti Bang. Saya mengerti, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya nggak menyalahkan Abang juga, cuman saya Apakah memperlihatkan saya bahwa nggak boleh pakai konsep analogi agar saudara-saudara yang Boleh. saya lain yang belum paham mudah paham dengan konsep sederhana seperti itu. Oke, siap, nggak apa-apa Bang. Terima kasih. Apapun yang Abang analogikan tentang Tuhan dan yang Abang sembah itu nggak ada masalah bagi kami, nggak ada masalah gitu loh Bang. Nggak ada masalah, nggak apa-apa, tenang aja, nggak usah khawatir. Gitu yang mau saya sampaikan. Tetapi kalau Abang mau, saya bisa jelaskan kepada Abang mana Allah sebagai Allah sekaligus dia sebagai Yesus, itu saya bisa kelentei Bang. Kelentei dalam artian saya jelaskan sejelas-jelasnya, bahkan Abang sendiri nanti bisa buktikan gitu.
dia ini sebagai apa nih di sini? Saya bisa jelaskan itu bang, nggak usah khawatir. Nah, tapi nggak apa-apa. Itu tadi mungkin ini ada yang baru datang, silahkan ditegur dulu atau Oke, seperti Frank apa. Turek, silakan bertanya, Frank Turek. Ya, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Ya, saya sebagai Kristen cuma ingin belajar-belajar. Oh iya, Iya. makasih bang. Siap-siap. Jangan lembek, Iya. Frank Turek. Jangan lembek. Kenapa? Jangan lembek. Agak takut. Kok jangan lembek? Nggak apa. Jadi santai kan diskusinya. Enggak. Saya mau bertanya tentang ajaran Islam itu sendiri. Nah, yang sebenarnya begini ya, Bang Abang ya. Untuk sendiri ajaran yang sebelum yang Nabi Muhammad bawakan itu yang saya pernah tanyakan pada ustadz-ustadz itu apakah benar tauhid ya? Benar ya? Siap bang. Berarti nanti insya Allah Bang Alif izin ya Bang Alif ya. Silakan. Monggo. Siap. Iya. Lanjut Bang Frank. Izin untuk Bang Dedi yang punya room. Ya siap, lanjut Bang. Iya. Ya saya juga izin ini cuma ingin belajar sih, ya kan? Ya nggak apa-apa Bang. Siap. Jadi, jadi yang konsep sebenarnya pengajaran dari Islam itu sendiri apa, Bang? Tentang Kalau yang mana tauhid dulu kan- nih? Konsep tentang yang mana dulu? Jadi begini, kalau tauhid mengajarkan Allah itu yang esa, benar seperti itu kan? Nah, sedangkan kalau dari Islam itu sendiri bagaimana pengajarannya, Bang? Saya luruskan pertanyaannya dulu ya Bang ya. Silakan, Tauhid Bang. tidak apa tadi Abang bilang pertanyaan pertama, tauhid mengajarkan ketuhanan, kemana tadi? Allah Coba. yang esa, begitu ya? Tidak, Bukan. tauhid tidak pernah mengajarkan Bang. Itu adalah tauhid itu bukan ajaran, tetapi Islam mengajarkan supaya kita mengenal Allah yang ahad. Nah, kalau saya sebut ahad nanti Abang nggak paham. Begitu. Islam yang satu. mengajarkan kepada Islam mengajarkan kepada umatnya melalui ajaran yang dibawa oleh Rasulullah lewat panduan kitab Al-Quran. Ini mengajarkan, memberitahu, memberi informasi kepada manusia seluruh alam semesta yang hidup mulai dari zaman dia sampai nanti bahwa Allahu Ahad. Jadi Allah yang Ahad. Jadi kalau saya sebut Ahad, Abang paham nggak kira-kira? Ya, ahad itu apa, Bang? Satu ya? Tidak, dia tidak satu Bang. Oh, tidak satu. Gimana? Tidak. Kenapa Pak? Kalau Gimana? satu dia berbelah bagi, sementara Allah tidak, Ahad itu tidak berbelah bagi gitu. Ahad tidak terbelah bagi. Maksudnya ahad satu. Maksudnya gimana sih? Tidak terbelah bagi kan berarti satu. Bang. Sabar Bang, anakku nangis. Oke, Bang Rizal, standby dulu ya. Silakan Ustadz Alif. Assalamualaikum Ustadz Wafi. Ustadz Wafi, Naja, Media. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ustaz Alif, lanjut. Saya dengarkan dulu. Baru datang soalnya. Iya. Ya, Silakan Bang Alif. Nabi Muhammad itu utusan Allah memang mengajarkan bahwa mengembalikan kepada ajaran yang sesungguhnya, yaitu ajaran yang dibawakan oleh para nabi. Kalau Nabi Muhammad SAW terhubung kepada Nabi Ismail alaihissalam, juga terhubung kepada bapaknya atau ayahandanya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu pun kehadiran Nabi Muhammad itu memang menjawab dari apa doa yang dimohon oleh Nabi Ibrahim ketika beliau meninggikan Ka'bah. Makanya dikatakan Nabi Ibrahim itu adalah walakin hanifa muslima. Beliau ini seorang muslim yang hanif, yang tunduk patuh kepada Tuhannya. Benar ketika dikatakan mengesahkan Allah, saya menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan memang ajarannya adalah yaitu kita tauhid, mengesahkan Allah, bahwa Nabi Ibrahim sudah meyakini bahwa Tuhannya itu adalah satu atau esa atau ahad, ya. Bukan sesuatu kalimat ini yang dikonsep atau dirumus, dibagi maupun ditambah atau dikurang, ya. Bukan hal seperti itu. Keesaan Tuhan ini, nah, kami diajarkan bagaimana memahami, mengenal itu. Nah, Nabi kami ini datang
di tanah Arab di sana ya terus meneruskan ajaran sebelumnya, meluruskan apa yang sudah bermasalah. Nah, Nabi Muhammad ditegaskan kalimatnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi datangnya di tanah Arab aturannya berlaku bahkan menjadi rahmat untuk seluruh alam. Mungkin itu dulu dari saya. Oh iya Bang. Terus kalau yang tadi kan sempat dibilang apa namanya tadi Bang Rizal ya. Kalau tauhid itu sendiri ajaran atau kitab Bang? Tadi kan sempat saya dengar dari wacana Pak Alif juga bentuk kitab ya. Gimana itu maksudnya? Atau enggak ajaran? Ajaran atau bukan? Soalnya karena tadi Bang Rizal kan menyatakan bahwa bukan ajaran seperti itu. Maaf Bang ya. Ya. Di Islam itu dikenal bahwa Allah itu esa, ahad, seperti ketika di surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Jadi Allah sudah menegaskan bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan gitu kan, satu-satunya yang berhak atau menegakkan kalimah la ilaha illallah, seperti di surah Muhammad sendiri ya, di Al-Quran ayat 19 bahwa fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, lalu ajaran untuk memahami itu makanya dikatakan ilmu tauhid. Bagaimana kita memahami bahwa Allah itu ahad gitu. Bagaimana kita memahami pelajaran itu. Berarti kalau pernyataan saya di awal sudah benar Bang ya. Kalau bahwa tauhid itu mengajarkan Allah itu esa. Benar ya? Ya, bisa dibilang begitu, saya ikuti. Oh iya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan. Ini kan saya ingin belajar, jadi saya ingin tahu kan supaya mengedukasi juga teman-teman di bawah kan. Jangan saya bosan juga kalau bilang debat atau apa kan. Jadi kita enak belajar, saya ingin belajar ya kan, menimba ilmu juga. Oh, seperti ini ajaran yang dibawakan Muslim Islam sendiri seperti itu. Oh ya, Pak Alif. Nah, berbicara tentang Islam itu sendiri. Nah, itu syahadat. Berbicara tentang syahadat ya. Yang selama ini kadang-kadang mungkin dari Islam itu sendiri, terus bagi yang keluar dari agama terdahulunya masuk ke Muslim itu kan menggunakan syahadat ya, benar ya, Pak? Ya betul. Nah, sedangkan begini, saya mau ingin tanya, apakah syahadat ini sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad itu ada? Apakah syahadat ini jauh sebelum Nabi perkataan Muhammad? Syahadat kan ini tidak dibilang sebelum jauh, kayak di Nabi Adam itu sudah ada atau enggak? Oh, maksudnya misal kepada para nabi sebelumnya dia juga meyakini bahwa dia itu juga utusan Tuhan gitu ya, utusan Allah gitu. Enggak, Atau kan syahadatnya ke Nabi kan Muhammad. ada nama Nabi Muhammad di situ sebagai utusan Allah. Nah, berarti kan jauh sebelum itu mereka kan tidak sudah mengetahui Nabi Muhammad itu sendiri atau belum, seperti itu. Oke, baik, saya kasih bagi jawabannya sama guru saya Ustadz Naja. Saya akan kasih kesempatan. Sebenarnya ada. Ustadz Ali, silakan. Oh, saya murid jenengan Ustadz, bukan tidak terbalik kalau saya gurunya gitu loh. Jadi syahadat itu ada Bang, sejak dahulu syahadat ada, tapi tanpa menyebutkan Nabi Muhammad. Kenapa kok di Islam ada Nabi Muhammad? Karena Allah mengutus bukan satu nabi. Makanya di dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-9 Rasulullah kan Allah Subhanahu wa taala kan berfirman melalui Jibril yang disampaikan oleh Rasulullah, "Ma kuntu bid'an minar rusul." Aku bukanlah rasul yang pertama kali diutus. Nah, di ayat lain juga diterangkan qad khalat min qablihir rusul. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada nabi-nabi yang Allah utus. Syahadat artinya itu persaksian seseorang bahwa tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah. Begitu. Adapun penyebutan Nabi Muhammad itu karena Nabi Muhammad diutus setelah Nabi Isa alaihi salam. Sebelumnya sudah ada syahadat itu. Di Al-Quran juga diterangkan beberapa syahadat para nabi, penyaksian kepada
Allah Subhanahu wa taala hanya Tuhan satu-satunya dan tidak ada yang disembah selain Allah. Kalau istilah Nabi Muhammadnya itu ya ada di zaman Nabi Muhammad, karena saat itu Nabi Muhammad yang diutus. Dulu di zaman Musa ya Musa. Dulu di zaman Isa ya Isa, begitu. Itu simpelnya, Mas Frank. Oh, jadi begini, berarti Pak Ustadz, jadi begini, kalau seandainya begini, kalau misalnya ada orang bersyahadat tidak menyebutkan Nabi Muhammad di zaman yang sekarang ini ya, di era sekarang, apakah itu tetap dianggap sah atau kan biasa gini banyak orang yang berbicara, kita dalam konteks bermain-main dalam bersyahadat ya, biasanya gini ngomong, oh tanpa Nabi Muhammad pun bisa. Itu saya ingin tahu itu bisa apa enggak, sah apa enggak itu sahnya gitu loh. Tidak sah kalau zaman sekarang ada yang bersyahadat tanpa menyebutkan Nabi Muhammad, gak sah gitu. Oh ya oke, terima kasih. Ya ya ya, terima kasih Pak Ustadz semuanya. Saya Kalau dulu belajar seperti kalau itu. dulu Mas Frank, ya. di zaman Yesus seumpama, ada nggak semacam syahadat harus bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan gitu? Ada nggak Itu seperti kan pengakuan dari murid-muridnya semua kan, gitu. Itu pengakuan saja dari murid-muridnya, bukan kita harus dibilang berkata bahwa saya bersaksi begini-begini. Maksudnya untuk sebuah pengakuan dari mulut ke mulut, enggak. Dia itu dari murid Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi berbicara tentang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut bang. Ada persaksian dari muridnya Yesus Tuhan katanya bang. Lanjut bang. Persaksian dari saksi-saksi murid Yesus itu sendiri, gitu. Tapi kalau untuk mengatakan contoh seperti yang dikatakan Pak Ustadz, harus mengatakan untuk persaksian kita untuk misalnya perpindahan saya bilang ya, dari agama lain ke agama lain itu tidak perlu diucapkan sih sebenarnya. Tapi kalau untuk denom yang lain ada kayaknya ya, pengakuan Imam Rasuli namanya. Ustadz Alif lanjut dulu. Kok hilang Bang Zuma? Sinyalnya itu. Oh iya. Sinyalnya. Malam Bang Suma. Ya, semangat malam. Selamat malam. Ya. Lagi di mana ini berlibur, Bang Suma? Iya, masih di gunung ini bang, di atas gunung saya. Iya. Suara saya saya itu doubling gitu. Iya, saya jalan-jalan ke rumah Muslim, ya kan, bertanya-tanya tentang ajaran Muslim itu sendiri, karena kalau debat, kita bicara debat, yang nonton juga kasihan, nggak ada yang dapat apa-apa kan. Jadi kalau diskusi ringan seperti ini enak jadinya. Oh, ini loh seperti ini ajaran Islam, seperti ini ajaran Kristen. Gitu. Saya turun dulu. Kacau sekali suara, tabrakan semua. Iya Bang Zuma. Iya bang. Iya Bang ya. Oke. Ayat mana itu Mas Frank? Murid-murid Yesus mengakui dia sebagai Tuhan yang disembah. Kalau untuk pengakuan ini begini, catatan-catatan itu di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru itu sebagai saksi bahwa saksi-saksi murid-murid Tuhan Yesus itu sendiri. Di situ ada Iya, perkataan. di mana? Di ayat yang mana? Bahwa pernah ada murid Yesus mengakui Yesus sebagai Tuhan sesembahan. Di ayat yang mana? Bukan secara kronologis berkata ya, enggak. Dia begini, sebagai contoh kayak Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ya kan, banyaknya 12 murid itu mengikuti Yesus itu sendiri dengan ajaran-ajaran yang ada, seperti apa jalan kebenaran itu sendiri, ya kan, gitu. Berarti Yesus tidak pernah mengaku dirinya Tuhan yang disembah, dan muridnya tidak pernah menulis bahwa Yesus itu Tuhan yang disembah, gitu intinya ya. Nah iya, tapi itu perkataan Yesus itu ada sendiri. Contoh di Mazmur berapa saya lupa ya, karena saya memang bukan penghafal Alkitab, ya kan. Di situ Yesus mengaku sendiri bahwa ada pertanyaan-pertanyaan dari tentara Romawi itu sendiri, ya kan, Yesus itu mengatakan
mengatakan ya sayalah Tuhan itu ada beberapa kata dan di situ disaksikan oleh murid-murid Yesus itu. Jadi bukan persaksian tapi melainkan saksi mata seperti itu. Ayat yang mana itu Bang? Kok tidak pernah dengar saya? Tunggu ya. Bentar. Bentar lagi Bang Zuma. Iya, beliau di gunung katanya. Suara mungkin sinyal ya. Sinyalnya itu. Bentar, lanjut Ustaz Ustaz Alif. Novi ya. Enggak, justru sebelum lanjut aku masih kepedesan ini habis makan. Oke, lanjut. Soalnya saya itu nggak bisa sambil minum Alkitab, dulu. ya. Biasanya saya bawa Alkitab buka. Ya wis, Pak Prang banyak bertanya dulu, enggak apa-apa. Dari kalau sekiranya ini. Kalau bertanya terus sampai puas hingga lemas. Enggak lah, saya itu orangnya itu bukan seperti maksudnya ingin menyerang atau apa ya. Saya lebih suka ingin tahu, belajar seperti itu. Sebenarnya merujuk, misal saya pernah baca di kitab Bapak ya, cuman saya merujuk di Al-Quran dulu lah. Misal begini, seperti tadi mengenai masalah Nabi Muhammad ya, kerasulan. Karena ada kalimat langsung dari Allah sendiri kan. Saya teringat bahwa di Bismillahirrahmanirrahim, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida gitu. Jadi dia Allah yang mengutus Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, dan agar dia mengunggulkan agama tersebut, yaitu Islam ini, atas semua agama. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksinya gitu. Di ayat berikutnya Muhammadur Rasulullah langsung ditegaskan, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka ini ketika Allah sendiri mengatakan, menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka dalam syarat untuk masuk Islam, ketika di dalam sebuah hadis ya ditegaskan mahual Islam, apa itu Islam gitu kan. Ketika malaikat Jibril mempertanyakan, sebenarnya di situ ada dialog niatnya edukasi kepada para sahabatnya. Nabi kami menjawab, antashadu alla ilaha illallah wa an kalau istilahnya wa anna Muhammad Rasulullah, langsung kalimat gitu aja deh, bahwa engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad dan Muhammad atau aku adalah utusan Allah gitu. Dan seterusnya kan, mendirikan sholat, membayar zakat dan lain sebagainya. Jadi kayak gitu. Saya juga teringat bahwa cuman saya lupa ya di Yohanes berapa gitu. Misal cukuplah ucapan Yesus itu bahwa cukuplah Bapa sebagai saksinya gitu, ketika menegaskan dia itu sebagai utusan gitu. Gitu ya. Oh ya, Pak Ustadz juga tadi kan tanya ya, sempat tanya tentang siapa sih yang bersaksi. Di situ ada Yohanes juga di 1 Yohanes 4 ayat 14 sampai 15. Di situ berbunyi, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Di situ. Nah, oke. Tadi Ustadz Wafi apa itu? Oh, udah dijawab ya barusan ya? Iya, kalau juru selamat, semua para nabi yang diutus Tuhan ya juru selamat, karena menyampaikan hukum-hukum dari Tuhan gitu. Maksud saya itu mungkin ada indikasi bahwa Yesus itu memang pantas dituhankan, dan ada dulu yang menuhankan Yesus di zaman awal-awal murid-murid Yesus gitu. Oh, seperti itu. Nah, tapi kan di situ di ayat 15-nya berkata, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah itu sendiri. Nah, cuma mungkin perbedaan konteks dalam arti saya nggak ngerti ya. Maksudnya pemahaman dari Pak Ustadz dengan saya mungkin berbeda, karena adanya yaitu mungkin pengajarannya juga beda ya, sisi pandangnya juga melihatnya beda gitu loh. Mungkin dari Islam itu sendiri mengatakan Nabi Yesus itu sendiri Isa, Nabi. Sedangkan di kami mengatakan bahwa itu bukan seperti itu kan.
itulah sudut pandang yang beda seperti itu. Kalau kita mau memaksakan sudut pandang Pak Ustadz pun nggak akan masuk ke saya, dan sudut pandang saya masuk ke Pak Ustadz pun akan berbeda seperti itu. Nah, yang ada makanya saya belajar. Terkadang itu saya belajar, oh dari Islam itu seperti ini, tapi saya tidak akan membantah apapun yang ada di dalam ajaran Islam itu sendiri, karena yang saya cari bukanlah tentang apa yang didebatkan, tapi melainkan apa yang kita dapat dari pengajaran itu sendiri, gitu. Istilah anak Allah itu dari mana sih Pak asalnya Pak? Karena kalau lihat di Ibrani, di Yunaninya itu udah ada gitu loh. Dapat dari mana istilah anak Allah itu sebenarnya sih? Ya, dulu begini, berbicara tentang Tritunggal, ini yang berbicara tentang Tritunggal sendiri itu sebenarnya pada saat itu muncul kata Tritunggal, ya kan, di Perjanjian Lama sebenarnya sudah ada, ya, sebenarnya sudah ada. Nah, muncul di abad keberapa itu saya lupa, di abad keberapa itu untuk melawan bidat yang melakukan namanya teori praxea, gitu. Muncullah dengan kata-kata seperti itu, gitu loh, anak Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti itu. Iya, soalnya kalau lihat original teksnya bunyinya apa gitu kan, kok bisa diterjemah anak Allah gitu loh. Maksudnya jauh gitu dengan original teksnya maksudnya. Kalau dari original teksnya saya belum baca sih ya. Karena saya memang, kita nggak perlu malu. Memang saya cuma baca terjemahannya gitu. Cukup terjemahan berarti ya? Betul. Lanjut Ustadz Alif. Ya, saya sebenarnya mengutip beberapa kalimat ya. Nanti ini mungkin kerbau betina ini dari Kristen juga ya, kalau nanti mau menambahkan. Betul. Karena begini, saya tadi sama kawan sebelumnya, Bang Petro nanya tentang Injil yang dibawa atau yang disampaikan oleh Yesus. Karena Yesus sendiri berkata bahwa dia itu akan memberitakan Injil kerajaan Allah ke bait-bait Allah di kota Yudea atau ke kota-kota lain, dia bilang. Nah, cuma saya belum menemukan jawaban Injil yang dibawa oleh Yesus itu yang mana gitu ajarannya. Nah, tapi saya coba mungkin mengutip karena ini memang ucapan Yesus juga. Misal saya baca di Matius 7 gitu Pak ya. Matius 7 tentang di ayat 7, bolehlah menurut 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ya, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan gitu ya, dan setiap orang yang mengetuk bagi pintunya dibukakan gitu. Nah, ini kan ajaran Yesus ya sebenarnya ya. Ajaran Yesus kan seperti ini. Ini bisa dikatakan Injil juga nggak? Sebenarnya masih banyak ya, karena cukup begitu bagus, begitu indah saya baca, dan ini memang perintah sebuah kebaikan, dan itu yang diajarkan oleh Yesus gitu. Oke, bentar saya bantu jawab dulu nih si Alip. Gini Alip, Bro Alip, kamu tahu nggak arti Injil? Lah, aku lagi nanya justru makanya. Enggak, kalau kau nanya, jangan bikin pernyataan, bro. Kau kebiasaan begitu. Kalau bertanya itu bertanya, jangan bertanya dicampur dengan pernyataan. Pernyataanku yang mana yang bermasalah? Kau ngerti nggak maksud saya? Kalau kita nggak tahu dan bertanya, jangan dibikin pernyataan. Jangan dibikin kesimpulan, atau jangan diponis, gitu loh. Kalau kita bertanya. Jadi gitu jawabannya gimana ini yang aku tanyain? Kau tuh tidak bertanya. Oh. Kau itu ingin ingin mencari apa gitu loh. Kan kalau pertanyaanku sederhana. Ini iya, Injil. pertanyaanku sederhana. Tapi dalam pertanyaan kau itu ada
ada membuat satu kesimpulan. Itu loh. Apa kesimpulannya? Aduh, yang kau bilang tadi. Apa yang ku bilang? Apakah Injil yang kau bilang ayat tadi itu merupakan Injil yang dibawanya Yesus? Itu nggak bisa begitu kau bilang. Kalau kau bertanya, Itu cara kau itu bertanya itu kan, nggak bukan begitu. menyimpulkan. Nah sekarang kau tuh udah bersifat ngetes. Sekarang ku tes kau, ya. Kau tahu arti Injil nggak? Oh, nggak tahu saya. Ah, yaudah kalau nggak tahu bilang kayak gini. Nah, Kau- makanya aku nanya gimana Nggak sih kok begitu jadi? caranya kau bertanya. Oh, cara nanyanya gimana, coba ajarin. Nah, belajar kau sama si Naja kau. Naja juga belum pintar dia cara bertanya. Jadi sama-sama berdua lah kalian belajar bertanya. Jadi cara Gitu loh. saya bertanya, Jadi kalau pertanyaan saya kau nggak- salah ya? Kalau iya kau nggak tahu, tapi bikin pernyataan. Bikin pertanyaan kan tadi kau udah bilang saya bertanya. Tahu bertanya, tapi kau bikin pernyataan, ngerti nggak? Itu aduh. Oke, Bang, saya tanya lagi ya. Tadi saya belum dijawab. Saya tanya dulu begini ya. Di mana nih lah, lupa jadinya kan saya. Lukas, kan di Lukas 4:43, tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain, ini kata Yesus ya, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Bener nggak, bro? Ih, Barat kok orangnya hilang? kabur dia, Waduh. Udah nggak Ini ada gimana di list sih? juga dia. Udah nggak ada di list. Iya buat ngurus aja gitu. Kejang. Iya nggak ada di list nih, saya cek, aneh. Bikin temennya nggak nyaman loh pergi tuh yang lagi baik-baik. Saya lagi puji malah. Ini kata-kata Yesus indah banget gitu loh. Kok kenapa saya? Malah framing ke saya barusan, saya udah ikut-ikut padahal. Mana Frank Turek juga nggak ada. Ada Bang Wibawa Nangin nih, Bang Wibawa Nangin silakan naik Bang Wibawa. Coba kita ngerubah ayatnya enggak, motong-motong muter balik kagak, lagi bertanya kenapa malah kayak gitu. Kok lucu, lagi diskusi baik-baik. Aduh. Ini ada dari Kristen juga nih. Ada Bang John 78 naik Bang John. Si kerbau betina saya tandain kamu ya. Oh. Dia mungkin Kerbau takut betina itu, kawannya ya. ini. Kerbau betina itu di teman-teman Kristen aja ditolak itu naik karena sering framing, padahal sama Kristen doh, malah di sini dinaikkan. Lah kemarin saya di Malikil malah dia yang banyak diingetin. Lucu, orang lagi ngobrol baik-baik dia tuh pokoknya gini-gini lah. Dari tadi kita ngobrol baik-baik, kok dia yang kepanasan. Ya gitu Ada. memang. Dia tidak punya Roh Kudus Ustadz, karena sudah digadaikan. Tinggal roh jahat yang tersisa. Iya merusak diskusi malah kurang ajar. Iya ada Bang Iya. Wibawa Nangin, silakan Bang Wibawa Nangin. Apa tadi ya? Tapi yang pasti Bang Dedi ingatkan kepada teman-teman, aku nggak mau saling menyerang ya, karena itu tidak baik. Enggak Bang. Enggak, kalau yang ini aman Bang. Karena aku pingin sekali kalau kita ini. Ya udah Bang, iya udah Bang Wibawa udah ngerti poinnya sudah dari kemarin juga kita udah sering ketemu, udah langsung aja Bang. Malas Apa maksudnya terlalu banyak basa-basi terlalu males Bang. Apa tadi? Oke. pertanyaan? Jadi curhat nanti abangnya. Ustaz Wafi apa saya lanjut ini? Nggak apa-apa, pertanyaan abang yang Lukas tadi gimana Bang? Oh, yang saya tadi. Iya, saya kan baca di 43 bahwa Yesus itu saya baca kalimatnya ya biar tidak dibilang melintir. Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea gitu. Nah, saya kan bertanya, Yesus ini memberitakan Injil gitu. Nah, Injil mana yang diberitakan oleh Yesus? Pertanyaan saya itu sederhananya begitu loh. Oke Bang, jadi aku akan jawab. Nanti kalau sesuai dengan keinginan abang atau tidak itu aku nggak bisa paksain gitu kan. Jadi gini, disitulah sebenarnya Yesus itu menyatakan bahwasanya dia 100% manusia. Dia sedang berbicara dengan manusia. Saya manusia gitu.
Itu sebenarnya. Itu dia sedang menyatakan bahwasanya Yesus itu saat ngomong dengan manusia itu dia 100% manusia. Gitu. Jadi sebagai manusia dia bicara bagaimana layaknya manusia. Itu Bang. Itu jawabannya. Masalah abang paham atau percaya atau tidak itu nanti abang pikirkan, jangan di sini kita berdebat. Betul, silap. Ya, Iya, posisinya kan dia sebagai manusia ya. ya Bang. Maksud saya, kabar-kabar apa atau ajaran apa yang disampaikan oleh Yesus itu kan mengatakan Injil. Artinya Injil apa, seperti apa yang disampaikan oleh Yesus gitu loh. Jadi gini, makanya dikatakannya ada juga di ayat yang lain. Saya tidak bisa berkata-kata sendiri, tetapi saya mengatakan apa yang diperintahkan. Itu kan ada dibikinnya, itu bahasa manusianya. Dia sedang mengatakan bahwasannya yang di dalamnya itu ada roh yang terkait langsung dengan Allah, yang sedang memberitakan kepada manusia melalui manusia yang sudah lahir itu, gitu Bang. Gitu dia. Jadi dia sedang mengatakan bahwasannya manusia yang kamu lihat ini bukan manusia yang seperti kamu, gitu. Itu dia sedang menyatakan gitu Bang. Jadi itu dia Bang. Oke, di sini ada Bang Humanus dari Kristen juga, mungkin nyimak dulu ya Bang Humanus ya. Silakan lanjut Bang Bang Alif, Ustadz Wafi. Ya, Assalamualaikum juga. Ya, sebenarnya gini, maksudnya gini loh Pak. Tapi ya itu kembali ya kepada Bapak. Saya itu karena di sini itu Yesus itu kan berdakwah. Oke, Bapak kan tadi mengatakan sisi kemanusiaannya ya. Masalah memberitakan Injil kerajaan Allah itu kan berarti ada poin-poin pesan-pesan yang disampaikan gitu. Nah, tapi oke lah, saya mungkin tidak akan terfokus di situ karena saya juga membaca kan misal di Matius gitu, di mana itu banyak mengutip tentang ajaran Yesus, pesan-pesan Yesus seperti itu. Nah, yang kalimat-kalimat seperti itu, apakah itu juga termasuk dikatakan Injil yang didakwahkan, yang dibawakan oleh Yesus gitu loh? Jadi Yesus ini adalah Injil yang hidup. Karena gini Bang, Yesus ini kan lahir dari persekutuan antara Maria dengan Roh, sehingga Roh itu menjadi manusia, masuk ke dalam perut dan lahir keluar sebagai anak manusia. Jadi dia sedang mengatakan kepada manusia itu, ya, sedang mengatakan kepada manusia ini bahwasanya dia itu bukan manusia yang sama seperti yang ada gitu, supaya orang-orang murid-muridnya dan orang-orang yang mendengarnya paham bahwasanya manusia yang dia sedang lihat ini terkait langsung dengan Allah. Karena roh Yesus itu bukan seperti roh kita yang lahir, jiwanya itu bukan lahir karena persekutuan antara dua manusia, wanita dan perempuan, sehingga lahir seorang manusia gitu. Jadi dia sebenarnya sedang menyatakan Bang, karena dia ditolak loh saat itu juga. Begitu susahnya juga dia menyatakan dirinya, bahkan dengan murid-muridnya juga. Selalu saja murid-muridnya bertanya, bahkan di saban hari dia sama. Karena begitu susahnya mengenali Yesus ini sebenarnya. Aku bersyukur Bang, maksudnya aku lahir pada zaman ini, aku tidak, kalau seandainya saat ini dia datang tadi, akulah Mesias katanya, mungkin aku juga turut menolak dia. Oke. Karena ya gitu dia Bang. Ya, baik, terima kasih Pak. Saya cuma bantu bacakan ayat ya, seolah-olah di sini saya maju aja. Atau gini aja deh, kawan lain ada yang mau nanggapi dulu atau ini Pak Humanus dari Kristen atau dari Muslim ya? Kita aja dulu. Dari Kristen dia. Oh, kita ya. Dari Kristen dia. Saya tadi pagi saat Alif ya kan tidur, saya mimpi ketemu Yesus. Nah, Yesus itu bilang saat Alif, pusing saya sekarang Ustadz katanya.
orang-orang dikira saya Tuhan gitu, padahal saya bukan Tuhan gitu. Ini gimana ini katanya? Nah, baik, saya akan jawab ya, karena di sini di Matius 7 memang di akhir zaman nanti itu akan banyak berseru kepadaku Tuhan, Tuhan gitu. Betul. Nah, pakai ayat itu saat saya mau ngelanjutin tadi, pakai ayat itu akhirnya gitu. Bacakan aja bang. Nanti kita. Nah, Pak, oke. Di sini menarik, Pak. Saya di sini menarik. Ternyata ada Yesus ini mengajarkan dasar keimanan, ya. Di Matius 7 ini. Karena di sini setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi orang-orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini kan dasar keimanan yang diajarkan. Betul bang. Jadi begini bang. Yesus itu sedang menyatakan kepada murid-muridnya bahwasanya bukan hanya pikiran, harus meresap. Makanya harus meresap dasar iman ini gitu, yang benar. Jadi itu kan ada kaitannya dengan ke-12 perempuan yang menyambut raja itu, yang menyambut itu ada kaitannya, karena itulah dikaitkan ayat itu. Ketika ada perempuan disuruh menunggu sang pangeran, lalu mereka itu kehabisan minyak, sehingga mereka itu mencari minyak dulu, lalu datang kembali, rajanya sudah datang dan sudah tutup pintu dan gak ada gunanya. Itu ada kaitannya. Dan ada juga tertulis, bukan orang yang berseru-seru kepadaku yang nanti layak, yang berkatanya ada yang berdoa, ada yang menyembuhkan. Aku dulu kan menyembuhkan orang sakit, aku kan berdoa, aku tidak mengenalmu. Tetapi siapakah yang mengenal? Siapakah yang masuk surga? Orang yang melakukan firman dan memuliakan nama Bapa. Itu yang akan berkenan, kata. Bukannya melakukan kehendak Bapa, Pak, yang masuk surga itu. Ada itu bang. Di kalimat itu sendiri kan? Ada juga itu bang yang dibilangnya yang menyenangkan hati Bapa, itu yang memuliakan hati Bapa. Nah, makanya saya baca di sini di Matius 7 ini bagus ajaran Yesus ini, Pak. Dan ini yang diajarkan oleh dia, makanya sebagai dasar gitu kan. Tentang keimanan. Ya ini yang dibaca sebelum berseru kepadaku Tuhan. Karena di sini dia makanya saya tadi tanya, apakah ini Injil ajaran Yesus yang diajarkan oleh Yesus juga gitu kan? Karena kan Yesus itu kan mengajarkan Injil kerajaan Allah kepada mana ya tadi kalimatnya, ke luar kota lah, atau ke mana ya, di rumah ibadat di Yudea gitu. Dan jadi gini kalimatnya, saya ulang ya, takutnya saya tukang motong, saya nggak mau melintir. Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Betul bang, betul itu yang dibilang. Jadi gini, betul kan? Dia datang itu memang makanya, untuk itu dia gitu, tugasnya sebagai manusia itu yang sudah firman tadi yang menjadi manusia itu, dia punya tugas, tujuan diciptakan dia itu jadinya dari firman tadi menjadi manusia ini, dia punya tugas. Karena manusia sudah tidak paham lagi, harus ada manusia yang turun ke dunia ini sebagai manusia supaya bisa bicara tentang dunia ini secara manusia. Karena manusia tidak lagi bisa berkomunikasi dengan Allah saat itu. Sudah nggak paham gitu. Jadi itulah dia. Jadi gini, apa yang dikatakannya? Di akhir zaman nanti banyak yang berseru kepada aku. Tuhan, saya Tuhan. bantu. Iya Pak, jangan ke situ dulu ya. Saya bantu deh bacakan keindahan kalimat Yesus ini. Ini menarik ya. Ini jadi Yesus itu mengajarkan tuh sangat bijak, saya bilang.
mengajarkan untuk berdoa, mengajarkan untuk ikhtiar, mengajarkan untuk bertaubat gitu loh. Ya bang. Ini mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini kan perintah, ajaran dia kan, benar nggak? Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ini ajarannya ya. Makanya saya tanya tadi, apakah ini Injil yang diajarkan oleh Yesus kan gitu? Begini bang, dia sedang mengingatkan orang-orang yang di sekelilingnya. Karena gini, kita kadang-kadang tahu kebaikan itu, tapi kita harus diingatkan. Bagaimana kita bisa mendapat kalau kita tidak cari? Bagaimana kita bisa menerima kalau enggak kita minta? Secara logis saja seperti itu. Dia sedang mengingat. Iya, ini ajaran Yesus maksud saya. Saya selesaikan bacanya ya. Saya selesaikan karena gini. Perumpamannya begini, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ini kan kata Yesus kan. Jadi jika kamu yang jahat tahu Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, nah apalagi Bapamu yang di sorga. Yesus berkata bahwa yang di surga juga Bapaknya pengikutnya itu. Apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya gitu. Betul bang. Jadi gini bang. Nah ini ajaran dasar ini Yesus. Ada perbedaan antara aku sama abang di sini mengenai menanggapi dan membaca yang ada. Jadi kalau aku secara pribadi, aku tidak mempermasalahkan yang abang masalahkan, tetapi aku akan menjalankan apa yang diperintahkan. Itu dia. Karena gini, kalau memang kita punya Tuhan atau Raja atau Tuhan atau Allah ataupun apa namanya yang atasan kita, sebenarnya kita tinggal menjalankan yang dibilangnya baru kita layak. Antarkan barang ini ke sana, antarkan. Bukan ini barang apa, ini kok harus diantar. Kenapa diantar? Bukan itu dipermasalahkan bagi kami. Tetapi kami sebagai hamba akan menjalankan yang diperintahkan. Jadi disuruhnya kita meminta ya minta. Disuruhnya kita berdoa ya berdoa. Jangan khawatir katanya, jangan khawatir. Bersukacitalah katanya, bersukacitalah. Bukan mempermasalahkan ini kenapa begini, ini kok harus diantar ke sana, ini perintah siapa, itu bukan bang. Itu mungkin perbedaan antara pemahaman saya, aku bilang dulu, jangan dulu orang-orang yang luar sana, dengan abang. Jadi ketika abang baca itu, abang memikirkan yang lain, aku yang memikirkan yang lain. Jadi ketika ada firman, ada yang kubaca, aku mencari apa yang harus aku jalankan. Ya aku nggak dapat poin loh Pak. Jadi itu ku bilang tadi karena abang gini aja Pak ya, yang saya baca itu ditutup di ayat terakhir nih. Ini perikopnya kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ini Yesus kan sedang mengajarkan dan memberikan pengajaran. Makanya di sini kalau saya lihat dakwah Yesus atau ajakan Yesus menyembah beribadah itu sangat bagus. Tidak ada sama sekali poin bahwa mengajarkan untuk menuhankannya, apalagi dia membantah. Yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi dialah yang mengikuti kehendak Bapa yang di surga. Apa itu? Yaitu suruh ikhtiar, pondasi dasar iman suruh diperkuat, agar tidak seperti membangun rumah di atas pasir, kan gitu. Ya, Bang. Banyak berdoa, ya. Betul. Jadi gini Bang, abang kan harus merangkumkan juga seluruhnya. Kenapa akhirnya Yesus ini disembah? Karena hanya dia yang layak. Setelah dia meninggal, setelah dia menjadi kembali ke dalam roh, dia menjadi raja,
raja di surga, raja segalanya. Kalau abang baca semuanya, dia adalah raja yang kekal. Jadi raja itu wajar disembah. Ya, kalau namanya seorang raja, wajar disembah. Jadi kalau memang Jadi daerah mana dia, Pak? teruskan dulu sebentar, Bang. Kalau Yesus itu bukanlah raja abang dan abang tidak mengakuinya sebagai raja, tidak perlu disembah. Pertanyaannya, raja di daerah mana Yesus, Pak? Raja itu makanya siapa yang merajakan dia? Emangnya daerah mana yang menganggap dia raja, Pak? Kan contohnya banyak yang merajakan dia kan, Bang? Yang melakukan perintahnya. Oh, berarti beda ya pemahaman. Kalau di pemahaman secara umum namanya raja itu ya punya singgasana, punya pengikut banyak, kemudian punya istana gitu, Pak. Abang harus juga lihat dia waktu dia diperhadapkan kepada seorang raja yang ada di dunia ini dulu, dan baik Pilatus, baik Herodes. Waktu ditanya apakah seorang raja, kerajaanku tidak di dunia ini. Itu kan harus abang baca juga sampai di situ. Nah, Kan dia sendiri bilang, soalnya gini, Pak. Ya, Bang. Soalnya apa ya? Waktu tadi pagi saya mimpi Yesus, Pak ya. Kan dia nawarin mau turun gitu. Saya bilang, jangan dulu Mas, jangan terburu-buru turun. Istri saya masih satu juga, janganlah gitu. Nanti, aduh, Betul kita jadi Bang, itu. Kita kiamat nanti ini kata saya. Jadi memang memahami Yesus itu sebagai sesembahan itu yang pertama memang butuh kitab suci yang memang mengakuinya gitu loh, Pak. Sedangkan kita sejauh ini Yesus orang Yahudi, murid-murid Yesus orang Yahudi, bahkan dia ditolak di Yahudi dan murid-muridnya yang setia pun tidak ada fakta sejarah menyembah dia gitu, Pak. Jadi kan sulit gitu. Betul yang abang bilang, makanya aku bilang harus dibaca secara globalnya. Menurut pernyataannya juga kan ada dibilangnya kerajaanku bukan di dunia ini, melainkan kerajaanku di kerajaan surga. Akan dibilangnya kan? Selamat malam, selamat tahun baru untuk kita semua. Ya. Oke. Ya, ada Ustadz Alwan. Assalamualaikum, Ustadz Alwan. Selamat bergabung. Boleh sedikit menambahkan dari Pak Ustadz Naja untuk memberikan jawaban Ya, dari Assalamualaikum Ustadz Alwan. Waalaikumsalam. Ya, lanjut. Oke, silakan Pak Human silakan. Iya. Jadi kata Pak Ustadz tadi tidak ada yang menyembah dia. Ya. Jadi gini, Yesus memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel ya, kepada murid-muridnya. Nah, dia mengajar tentang kebaikan, kebenaran, tentang kasih, dan ajarannya itu sangat sangat mulia didengar oleh bangsa Israel. Nah, dia mengajar bahwa contohnya di dalam ajaran Musa itu dulu WA situ. iya, kasihilah sesamamu, tetapi bencilah musuhmu. Itu ajaran Musa. Tetapi dia membawa ajaran yang baru, menggenapi dari hukum Musa. Kasihilah sesamamu dan kasihilah musuhmu. Bahkan musuh harus dikasihi. Nah, kalau di ajaran Musa itu bencilah musuhmu. Nah, dia menyempurnakan hukum Musa. Jadi orang yang kedapatan berzina, kalau di dalam hukum Musa harus dilempari dengan batu. Tetapi di ajaran Yesus, barang siapa yang tidak berdosa, dia akan melemparinya. Nah, berarti tidak boleh menghakimi orang berdosa. Dia mengajar. Lalu, kenapa tidak ada yang menyembah? Dia lambat laun orang menyembah dia. Lambat laun karena dengan ajarannya, dengan dia menyembuhkan orang buta, dia membangkitkan orang mati, ya, banyak mujizat yang diberikannya, dan juga dia bersaksi, akulah jalan kebenaran, katanya. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Nah, dia beritakan pengajaran itu. Nah, orang-orang banyak yang percaya kepadanya, lalu menyembahnya sebagai Tuhan. Nah, pertama-tama mereka nggak mengerti siapa ini Yesus. Ya, ada yang bilang anak Daud, si tukang kayu itu. Nah, lama-lama mereka mengenal Yesus. Mereka mengenal. Dan dia disembah oleh murid-muridnya juga. Nah, kalau dia disembah, dia kan sebagai guru, jadi panutan bagi murid-muridnya. Nah, bagaimana dia menertibkan badai di laut? Dia bisa tertibkan itu. Dia bisa berjalan di atas air. Banyak yang takjub kepada Yesus dan banyak juga yang menyembah. Mungkin begitu bisa menambahkan dari Ustadz Naja. Masya Allah. Terima kasih Pak Humanus atas jawabannya. Kalau menghidupkan orang mati, Pak Humanus ya, perasaan di Bible Elia juga bisa. Kalau menyembuhkan orang buta, itu dokter aja sering menyembuhkan orang dari kebutaan gitu. Nabi Muhammad di Islam aja juga pernah di dalam hadis sahih menyembuhkan orang buta, saat itu langsung sembuh. Jadi keistimewaan-keistimewaan itu akan terpatahkan di dalam Yohanes 8 nomor 54, Pak Humanus, bahwa Yesus mengatakan semua kemuliaan yang ada pada diriku, kata Yesus ini ya, tinta merah, semua kemuliaan yang ada pada diriku itu bukan dari diriku sendiri, tapi dari Bapa Allah. Jadi Yesus tidak punya kemuliaan, diberi kemuliaannya itu. Bahkan di Yohanes 8:55-nya Yesus mengatakan aku menuruti firman-Nya. Di Yohanes 8:54-nya dengan secara tegas Yesus mengatakan seperti seperti yang mana kamu berkata, Dia adalah Allah kami, kata Yesus. Kami, saya lihat di dalam tafsiran juga, termasuk Yesus gitu. Jadi Yesus punya Allah. Kan seharusnya Allahnya Yesus yang disembah, bukan Yesusnya. Karena kemuliaannya aja dikasih. Paham saya gitu sih, Pak Humanus. Lanjut Ustadz Alwan dan Ustadz Alif. Ya, silakan Ustadz Alwan. Bang Alif juga. Iya. Ya, Sebentar. Ini ada teman saya kirim. ya sedikit saya tambahkan dulu lihat. jawabannya ya untuk Pak Ustadz. Ya, begini. Ya, jadi di Matius ya, di Matius pertama ya, itu Gimana? Yesus sebagai juru selamat untuk Oke, pengampunan dosa Sebentar, ya. Pak. Jadi Ustadz Alwan mau bicara itu? tugas Yesus, Apa gimana? tugas Yesus. Iya. Oke, silakan Pak Umar. Boleh, dulu boleh. lah. Biar tidak Oke, ke Pak Umar biar dulu. tidak tumpang tindih, Pak ya. Hah? Oh, silakan ya. Oke, silakan Ustadz Alwan. Silakan Ustadz Alwan. Iya, jadi begini sebenarnya. Kita bisa meninjau ya, tadi ditanyakan tentang ketuhanan Yesus itu, kita bisa meninjau sebenarnya dari akar sejarah dulu ya. Sebelum kita masuk ke eksegesis daripada ayat-ayat biblos ini, Pak. Karena nanti itu bisa kita buat topik yang khusus, apakah Alkitab atau biblos itu menerangkan tentang ketuhanan Yesus atau tidak. Tapi kita melihat ke sejarah di awal kali, bagaimana dengan orang-orang yang mengikuti Yesus begitu. Kalau kita buka sejarah, kita dapati bahwasanya tradisi Yahudi ya, baik orang sejarawan Kristen ataupun sejarawan Yahudi itu mengatakan bahwa tidak ada gambaran Yesus yang disalib kemudian dipertuhankan. Tidak ada Mesias yang menjadi Tuhan, itu tidak ada dalam konsep keyahudian. Sehingga rata-rata mereka menganggap Yesus itu pure human, ya, sepenuhnya manusia. Nah, ini sejarah. Ada sekelompok kaum yang mengikuti Yesus. Itu mereka sebut itu dengan kelompok Ebionet.
Ini kelompok mula-mula, kelompok awal. Ya, ini di abad yang pertama. Kelompok Ebionet ini dia menganggap bahwasanya Yesus itu sepenuhnya manusia saja. Yesus itu sepenuhnya manusia. Lalu bergeser. Mulailah Tertullianus membuat sebuah doktrin yang menganggap bahwa ada disebut dengan Trinity. Tetapi tidak menganggap Yesus itu sebagai Tuhan juga, kayak diyakini orang Kristen sekarang, setara. Ini saya jelasin sejarah biar dia ada korelasinya. Tetap masih di bawah, Yesus masih di bawah. Termasuk Origen. Origen itu menulis 1000 buku ya, penulis aktif. Dalam sejarah bapak-bapak gereja, Origen itu menulis termasuk yang sangat banyak. Beranggapan sama seperti Tertullianus. Itu di abad kedua. Jadi saya tracking ya. Di abad pertama ada kaum Ebionet yang tidak percaya Yesus itu. Dia percaya Yesus itu sepenuhnya manusia. Lalu ada kemudian kelompok yang menganggap oke, dia anak Tuhan tetapi dia inferior, agak di bawah daripada Bapa. Kapan dia dijadikan setara dengan Bapa? Itu Konsili Nisea. Ya, mereka adakan konsili, beberapa konsili, macam-macam konsili itu yang kalau kita buka The Seven Economical Council, itu tujuan konsili-konsili itu tujuannya untuk merumuskan Yesus ini seperti apa. Jadi kalau yang Bapak yakini dengan eksegesis Bible yang Bapak pegang sekarang, itu sebenarnya formula yang sudah dicetuskan dan hanya diteruskan oleh orang-orang zaman sekarang. Tapi kalau yang dulu-dulunya kita bicara sejarah, dari Konsili Nisea, lalu pindah ke Konsili Konstantinopel, lalu ke Efesus, lalu ke Konsili Kalsedon. Tujuan konsili-konsili ini memformulakan, merumuskan bagaimana Yesus itu, mulai dari disamakan derajatnya dengan Bapa, lalu dia dikatakan 100% manusia, 100% Tuhan, lalu ditambahkan lagi Roh Kudus di dalamnya. Jadi salah kalau beranggapan bahwa Yesus itu sejak awal sudah dianggap Tuhan. Itu bertentangan dengan sejarah. Formula Yesus itu setara dengan Bapa itu 325 Masehi. Lalu di-shaping, diperbaiki dengan konsili itu. Sampai sekarang gereja Ortodoks dengan gereja Barat, ya itu skisma yang paling besar, terpecah dua hanya gara-gara memposisikan Roh Kudus. Jadi dia tidak segitiga sama dengan segitiga yang dimiliki oleh gereja-gereja yang dimiliki Paus sekarang. Jadi sebelum kita ke eksegesis Bible, dan saya yakin Ustaz Naja, Ustaz Alif, kalau menjabarkan tentang apakah Yesus itu Tuhan menurut Bible, wah itu pasti bisa sangat seru. Dan saya pastikan jawabannya tidak. Tapi sejarah dulu, dari awal sampai abad keempat, Yesus tidak pernah nanti diformulakan itu di Konsili Nisea yang didukung oleh pemerintah yang berkuasa. Nah, ini saya rasa penting untuk dipahami akar sejarahnya dulu ini, sebelum kita beranggapan bahwa Yesus itu sudah diangkat sejak Tuhan, apalagi sejak orang Israel yang bersamanya pada waktu itu. Iya. Oke, thank you Bang Ustadz Alwan. Silakan Pak Umanus, tadi mau nanggapin Pak Umanus. Tadi mau berbicara, silakan Pak Umanus. Oke, langsung aja Pak Umanus. Iya, terima kasih. Jadi begini ya, sesuai dengan kita bicara sesuai dengan Alkitab dulu. Nah, di Kejadian 1 sampai ayat 1 sampai 3, Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, mungkin saya tidak bisa baca Alkitab, tapi ingat ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Dan itu ada katanya berfirmanlah Allah, jadilah terang, dan roh Allah melayang-layang. Nah, di situ kita tarik kata Allah,
firman dan nah itu di Kejadian 1 sampai 3. Nah, masuk kita ke perjanjian baru di 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia. Nah, yang saya mau katakan di sini, firman itu adalah putra ya, putra atau Yesus yang menjelma sebagai manusia. Makanya Yesus dikatakan Tuhan. Itu dasarnya. Nah, firman yang telah menjadi manusia. Itu dasarnya, makanya Yesus Tuhan. Mungkin bangsa Yahudi memang menolak dia Yesus itu Tuhan. Makanya dikatakan dia anak Allah, langsung disalibkan. Langsung disalibkan dia. Nah, dia menghujat Allah katanya. Nah, jadi baru dasarnya di konsili Nicea ya 325 itu, sebelum itu sudah ada penyimpangan ajaran tentang Yesus. Bagaimana Yesus itu sebagai manusia. Masyarakat bingung. Nih Yesus itu manusia, ada yang bilang. Jadi di dalam Katolik sendiri ya, Imam Arius ya, Imam Arius dan uskupnya salah satu ya, itu mengatakan Yesus itu manusia dan dia hanya diberikan kuasa oleh Bapa kepada Yesus. Nah, itu adalah penyimpangan, sesat dia. Makanya itu adalah skisma. Makanya Imam Arius itu ekskomunikasi, dikeluarkan dari Katolik. Dia mau menganalogikannya Yesus itu manusia. Ada juga kelanjutannya konsili Konstantinopel ya, 1 dan 2 ya di tahun 381 dan 353. Jadi itu kenapa berdirinya konsili itu ingin meluruskan apa yang terjadi, penyesatan yang ada di masyarakat. Nah, itu makanya muncul konsili, bukan dia mau meluruskan bahwa mau diangkat dalam konsili itu Yesus diangkat jadi Tuhan, bukan. Yesus dari awalnya sudah Tuhan. Ya, dia dari awalnya sudah Tuhan. Nah, mungkin begitu jawabannya Sevin dan Pak Natswa. Oke, lanjut yang dari Muslim, silakan Bang Alif, Ustadz Naja. Tuh kalau Bang Juma ada bisa nggak apa-apa, aku dibawa aja. Biar aja Bang Zuma nyimak aja dulu, kasihan juga beliau. Jaringan juga nggak down, biarkan aja Bang Zuma suruh lihat dulu lah, jangan debat-debat dulu. Besok baru debat Bang Zuma. Biarkan aja. Iya. Bang Zuma lihat dulu ya Bang. Silakan tadi. Oke, silakan, Pak Wibawa Bang juga Wibawa mungkin. belum ngasih komentar. Jadi, Pak Wibawa juga. Ada juga itu tertulis kenapa berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Ada juga ditulis berbahagialah orang yang buta karena dia akan melihat. Sebab dan sangat apalah orang yang menganggap dirinya pintar sehingga dia tidak bisa melihat apa-apa pun. Jadi mengenai menanggapi tentang ketuhanan Yesus Kristus ini bukan kepintaran, baru kita bisa melihatnya gitu Bang. Jadi ini hanya usul ya. Jadi dia memang kesucian hati gitu. Kalau kita menganggap kita pintar, pasti kita tidak bisa mendapat apa-apa. Itulah maksudnya itu. Jadi waktu dia menyembuhkan orang buta itu sempat dibilangnya, berbahagialah orang yang buta karena akan dicelekkan matanya. Dan bukan terkutuk sih sebenarnya, apa sih, terkutuklah orangnya, bukan terkutuk, alangkah orang yang melihat gitu sehingga dia tidak tahu apa-apa gitu, nggak bisa lagi ditolong gitulah, karena dia merasa dia mengetahui sehingga dia nggak bisa tahu apa-apa lagi gitu Bang. Jadi aku hanya mengingatkan kepada kita, kalau memang abang-abang membaca Alkitab itu memang harus hatinya suci. Tidak ada di situ unsur-unsur, baca aja gitu dengan ketulusan. Kenapa juga dikaitkannya seperti yang waktu dia mau jalan ke Yerusalem, orang kaya itu susah masuk surga, bahkan lebih gampang
onta masuk lubang jarum. Jadi Yesus ini kerap kali dia berbicara tentang perumpamaan. Kenapa? Dan pernah ditanya muridnya juga, tuh Rabi, kenapa kau selalu berbicara tentang perumpamaan? Apa katanya? Supaya orang yang paham makin pintar, orang yang tidak paham tidak dapat apa-apa gitu. Itu ada diungkapkan di situ. Jadi bang, abang-abang semuanya, aku hanya ini usul ya, kalau abang-abang membaca Alkitab, jangan bawa kepintaran gitu. Tetapi baca ketulusan aja apa yang ditulis di situ dan itu direnungkan gitu. Jangan kalau kepintaran nggak masuk dia, nggak akan bisa karena ini masalah alam roh bukan alam fisika gitu yang ditawarkan ya. Makanya ada juga dibilangnya sama orang Samaria, orang-orang Farisi, bagaimana aku berbicara tentang kerajaan surga sementara aku berbicara tentang dunia aja pun kamu tidak paham, katanya. Jadi kamu harus dilahirkan baru dulu, baru kau mengerti, katanya. Jadi di sini banyak hal abang-abang yang perlu kalau abang mengkajinya atau melihat Alkitab ini harus memang betul-betul berbahagialah orang yang suci karena mereka akan melihat Allah, katanya. Jadi kalau nggak suci hati kita, artinya kita penuh kecurigaan atau kita sudah terkontaminasi dengan perkataan-perkataan orang bahwa Alkitab itu bohong, Alkitab ini nggak benar. Jadi kalau melalui itu kita masuk, kita tidak akan dapat apa-apa, Bang. Itu hanya usul. Jadi yang tertulis di Alkitab itu bukan masalah duniawi, karena itu masalah roh. Dan tidak ada yang bisa memahami datang kepada Allah kalau nggak melalui roh. Karena roh Allah itu sendiri roh gitu. Jadi makanya kadang-kadang kalau kita sudah umpamanya saling meributkan, kita nggak akan dapat apa-apa. Makanya sering bilang sama abang saudara Didi, aku kalau kita mungkin ke poin lagi Pak, gantian ya. Bang Ya, Alif mungkin mau tanggapi Bang Ustadz Naja? Ya. Oke, saya mungkin sedikit ya, nanti diganti sama kawan yang lain di bawah ya, karena banyak senior-senior saya hargai kepada senior. Jadi gini, kalau Pak Wibawa mengenai membaca Bible dengan hati kebersihan, kita pun membaca tanpa tendensi ya di situ. Lalu begini Pak, mengenai kehebatan positioning seorang Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, kehebatan dan kemuliaannya tidak kurang-kurang Pak dijelaskan di Al-Quran. Bahkan kami bisa berkata bahwa begitu hebatnya posisi beliau diceritakan di Al-Quran. Ya, nah contoh dia itu sebagai banyak lah ya, tidak perlu saya kasih banyak contoh. Misal kalimat tuhu, kalimat darinya dan lain sebagainya, ruhnya dan lain sebagainya, itu banyak sekali menceritakan di Al-Quran. Kami percaya itu, kami imani itu, hanya kami tidak salah memposisikannya. Bahkan Al-Quran pun menceritakan bagaimana kalau masalah tadi Bapak misal mengatakan bersihkan hati dia bertemu Sang Maha atau gimana ya. Di Al-Quran pun dijelaskan bahwa salah satu surah di surat Al-A'la ya, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man tazakka. Orang yang berjaya, yang sukses itu orang yang membersihkan hatinya, mengingat Tuhannya dan seterusnya. Dan kebahagiaan yang sukses yang paling terindah apa? Berjumpa dengan Tuhannya. Itu di Islam dijelaskan Pak. Namun saya mengutip juga karena ini saya yakin bagian dari ajaran Yesus juga ya, bagaimana ketika mengingatkan tentang Nabi Isa dan pengikutnya. Saya mungkin diterjemah biar mempersingkat waktu di surah Al-Hadid ya, ayat 27. Ini sangat menarik buat saya, bahwa kemudian kami meneruskan jejak mereka dengan mengutus rasul-rasul kami, dan kami meneruskan pula dengan mengutus Isa putra Maryam, serta kami memberikan Injil kepadanya. Kami menjadikan kesantunan dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Nah, kasih itu udah dijelaskan di Al-Quran pun tentang mereka gitu. Mereka mengada-adakan rahbaniyah, berlebih-lebihan dalam beribadah. Nah, disinilah mulai terjadi permasalahan Pak. Mungkin semacam dikatakan bid'ah ya dalam ajaran. Contoh kecil ya, kalau dalam hal penafsiran
tujuan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini mohon maaf ya, dalam segi pengoreksian kami, misal tidak menikah atau apa, juga berlebih-lebihannya apa, mengada-ngadakannya. Itu tadi dalam hal konsili, sehingga memposisikan bagaimana posisi Nabi Isa ini sehingga dituhankan gitu kan. Ada yang posisikan sebagai Tuhan. Nah, padahal dalam Al-Quran, saya lanjutkan ya, kami tidak mewajibkannya kepada mereka, akan tetapi dalam hal yang tadi rahbaniyah, yang apa namanya, yang standar bid'ah ya dari ajarannya, tetapi ada yang bermasalahnya, dan itu di luar konteks nanti bahasannya. Akan tetapi mereka mengada-adakannya dengan tujuan mencari keridhaan Allah yang tadi itu ya. Lalu mereka tidak memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka kami berikan pahalanya, dan di antara mereka banyak yang fasik. Yang fasik ini kategorinya yang berlebihan, yang sampai memposisikan dia menuhankan atau kesetaraan sebagai Tuhan. Mungkin saya itu dulu kayaknya ya Pak ya, karena tadi juga sebenarnya menarik, cuman ini banyak guru saya di bawah, saya izin turun dulu biar nggak apa-apa, Ustadz Naja dan Ustadz Alwan yang meneruskan. Ya, terima kasih, saya turun para Gunda. Salam kasih artinya Terima kasih Bang Alif ya. Iya, terima kasih. para manusia, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Hormat dan salam Iya, hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Naja. Iya Ustadz, maaf tadi masih sambil gendong anak. Lanjut Ustadz Alwan, lanjut. Jadi sedikit Iya. Begini, sedikit Pak, saya tambahkan sebelum Pak Ustadz ya. Nah, Pak sedikit siapa saya ya? tambahkan. Pak siapa Jadi yang Yesus bawa ya? humanus. Oh, silakan ya, silakan. Humanus. Ya, jadi sedikit Yesus dia secara tidak langsung dia tidak pernah mengatakan akulah Tuhan, sembah aku ya, tetapi dengan ajaran-ajarannya, dengan kuasanya, dengan mujizatnya, dengan mengampuni dosa, nah dia orang-orang mengatakan dia Tuhan ya. Contohnya pada saat dia bangkit dari kematian, Thomas yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit, lalu ditunjukkanlah bekas tangannya, lalu dia berkata, Tuhan dan Allahku, katanya. Thomas mengatakan, oh engkau Tuhan dan Allahku. Baru di dalam Yohanes 13 ayat 13 itu ada tertulis juga. Jadi orang-orang yang menyebutkan dia Tuhan. Nah, lalu di ujung akhirnya ketika dia diadili di Pontius Pilatus. Nah, engkau dari mana, katanya? Engkau dari mana? Lalu di situ dibilang, akulah yang turun dari surga, katanya, yaitu Mesias ya. Lalu mereka bangsa-bangsa Yahudi langsung menyalibkan dia menghujat Allah. Gak dikatakan dia sembahlah aku, tidak dia mengatakan sembahlah aku, akulah Tuhan, tidak. Orang-orang berkata, dari mana engkau, katanya? Akulah yang turun dari surga, katanya. Nah, kau menghujat Allah, katanya. Nah, itu dia makanya dia disalibkan. Jadi untuk gelar Yesus ini juga ya, gelar Yesus itu banyak. Ya, dia disebut juga anak manusia, gembala yang baik, anak domba, batu penjuru, terang dunia, garam dunia. Jadi ini gelar-gelar orang memandang dia sebagai apa gitu. Mungkin ada sebagian orang memandang dia sebagai anak manusia, ada memandang dia sebagai anak domba. Jadi sejauh mana kita memandang Yesus itu? Mungkin itu sementara Pak Dedi. Iya, terima kasih. Ada Bang John, selamat malam Bang John. Malam semua. Ya betul itu tadi Yohanes 13 ayat. Dari Muslim ini yang mau ini. Ustadz Naja dulu. Oke, silakan. Bang John, nanti Bang John ya. Oke. Silakan Ustadz Wabi. Ustadz Alwan dulu. Saya biar Ustadz. Biar nyimak dulu Ustadz. Lanjut Ustadz. Ya, jadi pertama yang saya mau tanggapi dulu ya. Ini sebenarnya apakah saya harus bicara seperti ini, saya agak kurang enak karena tadi Bapak tadi bilang tidak harus pakai akal ya. Ini kan fatal juga ya. Dalam mengimani sebuah kitab tidak harus pakai akal atau
Padahal mungkin saya pikir kalau Bapak baca Markus 12 itu kan di situ ada Yesus bicara sama orang Saduki, dia tentang hukum yang utama itu, dan dia katakan kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dengan segenap akal budimu. Jadi akal juga sebenarnya Yesus juga menganjurkan agar seseorang itu menggunakan akalnya sebenarnya. Dan ada beberapa yang harus kita sebelum masuk ke eksegesa daripada seperti yang apakah Thomas itu benar-benar menganggap Yesus Tuhan, ya seperti yang disampaikan Pak Humanus, atau dengan ayat-ayat yang lain lah, aku dan Bapa, barang siapa melihat aku telah melihat Bapa, Bapa dan aku adalah satu. Ada beberapa hal yang bisa kita bahas tentang itu, tapi sebenarnya yang menarik dulu sebelum kita masuk ke tafsiran ya daripada Alkitab, dan itu sudah sering kali dibahas, sering kali diperdebatkan, adalah tentang bagaimana formula ketuhanan itu dibentuk. Saya sebutkan tadi Ebionet. Ebionet itu adalah yang paling mula-mula, bahkan bisa kita katakan kelompok awal yang mengikuti Yesus, menganggap bahwa Yesus itu sepenuhnya manusia. Ini sejarah ini. Dan adapun kalau dilihat pada Tertullianus dengan Origen, dari tulisan-tulisannya yang banyak, ini Tertullianus kalau nggak salah 180 Masehi. Belum ada konsili, masih jauh konsili. Nisea itu masih jauh. Origen juga begitu. Ini bapak-bapak apostolik. Tidak ada yang menganggap Yesus itu setara dengan Tuhan. Yang seperti diyakini sekarang, ya kan? Dia setara, dan seperti kredo konsili Nisea itu kan true God from true God. Yesus dianggap true God. Itu tidak ada di konsepnya. Nah, lalu ya poin yang saya tanggapi yang dikatakan bahwa konsili itu sebenarnya hanya untuk mengeluarkan orang-orang yang melakukan bidat. Pertama saya koreksi, Arius itu Pak, dia bukan percaya Yesus manusia, tidak. Ya, Arius itu dia beranggapan Yesus itu tidak manusia, tidak Tuhan. Istilahnya itu subordinate. Jadi dia bukan menganggap Yesus itu manusia, tidak. Dia menganggap dia di atas manusia, di bawah Tuhan. Yang terjadi Pak, sejarah itu mencatat bahwa Arius ini pernah berkuasa. Ini sebenarnya tercatat ini ya, tercatat di sejarah-sejarah gereja. Eusebius dalam History of Church, dia pernah berkuasa. Arius ini. Sayangnya dia kalah di kali keduanya ketika Athanasius kan sempat diasingkan, dan ketika dia balik lagi dia berkuasa lagi. Coba dibayangkan Pak, kira-kira kalau pada saat itu Arius yang tetap berkuasa, saya jamin, dan saya sudah tanyakan ini ke banyak pendeta, mereka mau tidak mau menerima, mengakui bahwa yang terjadi doktrin yang akan sekarang dipegang itu bukan Trinitas. Tidak akan pernah Yesus disamakan dengan Tuhan. Disejajarkan maksudnya dengan Bapa dalam konteks satu hakikat, tiga pribadi. One substance, three hypostases. Ya, untuk menjawabnya itu bisa saya jawab langsung ya. Bagaimana dia sejajar dengan, atau dia itu Allah ya. Nah, dibuka dulu Filipi 2 ayat 6 ya. Kalau ada kitab suci Bang John atau Bang Wibawa ya, dibaca dulu. Ya, kalau ya saya ingat walaupun dalam rupa Allah. Depan laptop. Kenapa Bang John? Ya, Filipi 2 ayat. Laptop Ya, Filipi 2 ayat 6 gitu ya. Silakan Bang John. Tuh. Coba bisa ada yang bacakan Alkitab dulu Filipi 2 ayat 6. Ini nggak ada yang buka. Kebetulan saya di luar ini. Ya sudah saya aja. Filipi 2:6 ya. Filipi 2 ayat 6.
sebentar. Tujuh menit lagi deh. Filipi. Bang John, buka ada laptop nggak Bang John? Bang John? Pas nggak ada ini. Pas nggak ada. Filipi 2 ya? Oke, sudah ketemu. Filipi 2 nomor 6 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Sebentar aku baca ulang. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu bunyinya, Bang. Pak Humanus, saya minta waktunya Jadi sedikit ya sudah Pak cukup Humanus. menjawab tadi ya. Sekalian Iya, boleh. tambahan ayat biar Pak Didi cari bolak-balik. Yohanes 13, Bang Didi. Yohanes 13. Oke, sebentar ya, saya bacakan ya. Yohanes 13. Oke, sebentar. Oke. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Itu bunyi ayatnya, Bang. Yohanes 13. Ya Bang, siap Bang. Sama nambah catatan tadi kan dibahas Tertullianus ya. Ini dalam agen Praxeas. Ini ada kutipan begini. Ini kutipan dari Tertullian Against Praxeas 13 ayat 6 AD 216, bahwa ada dua Allah dan dua Tuhan adalah pernyataan yang tidak akan keluar dari mulut kami, bukan seolah Bapa dan Putra, bukan Tuhan atau Roh Kudus, bukan Tuhan, tapi keduanya disebut sebagai Allah dan Tuhan, supaya kita ketika Kristus datang, ia dapat dikenali sebagai Allah dan disebut Tuhan, sebab adalah Putra dan Dia yang adalah Allah dan Tuhan. Itu dari catatan Tertullian Against Praxeas 13 ayat 5 AD 216. Nanti bisa dicek. Nah, dari catatan yang sebelum, catatan Bapak Gereja yang lebih tua, Irenaeus ya, sebentar ini saya soalnya pas buka. Sebab bersama Dia Allah Bapa selalu hadir sabda dan kebijaksanaannya, yaitu Putranya dan Roh Kudusnya. Itu catatan dari Santo Irenaeus 115 sampai 202. Di Santo Irenaeus Against Heresy 4 chapter 20 IBIT 1848. Jadi sebelumnya memang sudah seperti itu. Nah, makanya itu kita harus memahami yang sebenarnya saya sampaikan kemarin Bang Det. Kita memahami dulu bahwa Injil Matius itu difokuskan kepada hierarki. Jadi kalau saya bilang hierarki di situ, kenapa saya bilang hierarki? Karena kerajaan surga atau kerajaan Allah di Injil Matius disebutkan, kemana saya salah? Yang betul disebutkan 51 kali. 51 kali kita di Injil Matius itu menyebutkan kerajaan surga dan kerajaan Allah. Nah, di situ kalau nanti kita telusuri sampai kisah para rasul, nanti kita bisa tahu kok. Yang dimaksud guru dan Tuhan itu apa gitu, Bang Det. Terima kasih, Bang Det. Oke, terima kasih. Jadi mungkin ya sedikit. Silakan. Ya sedikit ya. Tadi itu sudah menjawab ya bahwa Yesus itu Tuhan ya, yang walaupun dalam rupa Allah ya, Dia tidak menyetarakan dirinya, mengosongkan dirinya, dan dibantu dari tadi Yohanes 13 ayat 13, dan juga dibantu lagi dengan ayat Yesus menunjukkan penampakan diri kepada Thomas, engkaulah Tuhan dan Allahku. Mungkin itu ya. Oke, Ustaz Wafi. Ustaz Alwan dulu. Lanjut Ustaz. Oke, Ustaz Alwan, monggo. Ya, pertama di mana ya? Kalau
Karena tadi saya jelaskan ini kan sejarah, sejarah belum masuk ke eksegesis sebenarnya. Jadi sejarah itu menunjukkan bahwasanya konsep daripada menganggap Yesus itu setara dengan Bapa, co-equal, co-eternal, sama-sama setara dan sama-sama abadi, itu tidak ada sampai di konsili Nikea itu. Jadi kalau dianggap Yesus dari awal itu sudah Tuhan, itu yang sejarah mana yang mencatat itu? Yang Bapak baca tadi itu, misal kayak tadi apa namanya, Tertullianus ya. Saya pikir seluruh orang tahu Tertullianus itu subordinate. Origen juga subordinate. Ada sepertinya itu yang mungkin kalau misal Bapak baca ya, yang saya lihat Bapak bacanya itu di Katolisitas itu, saya ingat itu. Kutipan tentang Irenaeus di Against Heresy dan lain-lain itu tidak menggambarkan Yesus itu setara dengan Bapa. Tidak ada pernyataan yang seperti itu. Jadi konsep kesetaraan ini itu nanti dikemukakan nanti di saat konsili Nisea itu. Nah, sejarah kembali lagi kepada sejarah. Jadi kalau kita berbicara sejarah di sini, itu tidak bisa dipungkiri bagaimana formulasi daripada ketuhanan Yesus itu dibentuk. Jadi dia tidak ujuk-ujuk dipahami sejak awal, tidak. Ya, pemahaman saya begitu. Kita sebut saja lah beberapa misal kayak ada di sana Mercian, ada Gnosticism, ada Monarchism, ada apa lagi, Modalism dan lain-lain. Ya, itu semua dengan berbagai macam model dan bentuk yang mereka inginkan. Tetapi bagaimana nanti dia terbentuknya? Nah, itulah yang saya tadi. Jadi sebenarnya tuduhan yang teman-teman Kristen harus sanggah, bahwa pengaruh kekuasaan ini sangat menentukan posisi doktrin yang dimiliki oleh saudara-saudara kita Kristen mayoritas sekarang ini. Karena kan nanti penentuan ortodoksinya itu pada saat itu, ortodoksi. Jadi mana bidat, mana ortodoks, ditentukannya di saat itu. Nah, ketika sudah ditentukan dan masuk unsur peran negara di situ, ya selesai sudah. Yang lain itu kita tahu bagaimana sikap kepada Arius dengan pengikutnya, kan kita tahu, sejarah mencatat. Buku-buku mereka dibakar, pengikut mereka dikejar, diasingkan. Ya, karena sudah kekuasaan yang bermain di situ. Jadi saya pikir mungkin kita masuk ke ranah itu dulu sebelum masuk ke ranah eksegesis gitu. Ya, kalau eksegesis itu bisa panjang dan lebar, kita bisa luas sekali tentang Filipi, tentang tadi apakah Thomas menganggap Yesus itu Tuhan. Ya, mungkin begitu dulu. Silakan Ustaz Wafi ditambahkan. Iya, Ustaz. Jadi gini Mas John, saya tambahin sedikit ya. Dari tadi kan Ustadz Alwan itu kembali ke sejarah gitu loh. Coba kita tutup dulu Bible itu. Karena apa ya, kalau kita menggunakan ayat dalam Bible ya, kita tidak pakai sejarah, maksudnya nanti kan larinya panjang kemana-mana eksegesisnya nanti. Jadi kita tutup dulu Bible itu, kita buktikan dulu sebenarnya ketuhanan Yesus ini sejak kapan diakui, atau nanti ada istilahnya kedwinaturan Yesus, atau nanti Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Itu kan ada berbagai macam faham kan, sehingga ada istilah konsili Kalsedon pada tahun 451 menetapkan kedwinaturan Yesus. Sebelum konsili itu kan masih ada beberapa paham, sehingga ada penetapan di sana, meskipun tidak semua setuju saat itu. Lalu lahirlah lagi pemahaman oneness. Jadi kita coba tutup dulu Bible, kira-kira dalam sejarah kekristenan itu sejauh mana Yesus itu dituhankan dengan pengakuan secara al-mangkul bitawatur ya, secara ramai diketahui seperti itu. Lanjut Mas John. Iya, sedikit dulu Bang John. Terima kasih. Oke. Iya.
biar langsung ke intinya ya. Jadi pada saat Yesus hidup ya, dia kan ditolak sebagai Mesias ya oleh bangsa Yahudi. Nah, Yesus tidak diakui sebagai Tuhan. Makanya dikatakan pas diadili, siapakah engkau? Apakah engkau anak Allah? Katanya. Lalu jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya. Lalu bangsa Yahudi ribut, marah dan dia disalibkan. Itu dari awalnya bahwa bangsa Yahudi itu menolak bahwa Yesus itu Tuhan ya. Nah, masuk ke abad-abad berikutnya di Konsili Nicea di abad ketiga, banyak orang-orang yang menyimpang ajarannya, mengikuti bangsa Yahudi bahwa Yesus itu sebagai manusia. Ya betul, dia sebagai manusia yang 100% dan juga 100% Allah. Nah, itu diikuti oleh ajaran Imam Marius dari Alexandria. Nah, dia berkata bahwa kemanusiaan Yesus tidak ada kealahannya. Nah, di situ dia diekskomunikasi oleh Paus ya. Nah, disitulah sejarahnya di konsili itu ingin meluruskan, bukan menuhankan Yesus. Sejak awal sudah Yesus itu Tuhan. Saya terangkan dari Alkitab. Kita kan dasarnya Alkitab yang pertama, bukan sejarah dulu. Dasar Alkitab. Alkitab itu juga sejarah. Ya. Sejarah yang paling awal. Nah, mungkin itu jawaban sementara. Bisa ditambahkan Bang John. Nah, untuk Arius ini begini Pak, memang Arius itu awalnya pengikutnya ratusan ya, Arius itu. Tetapi ketika dia sudah pada pertemuan ya, ketika dia mengungkapkan pendapatnya, semua berbalik arah mundur. Hanya tinggal 2 uskup, itu bisa dicek di Wikipedia. Begitu. Jadi yang dukung ini nggak tahu nih Arius ini maksudnya apa itu. Tapi setelah dia mengungkapkan, sekitar 300 uskup kalau nggak salah ya, itu mereka semua mundur dan menuduh Arius melakukan penghujatan. Nah, makanya saya garis bawahi tadi kan Irenaeus itu kan juga di luar Alkitab. Jadi ini sebenarnya panjang sih kalau mau bahas seperti ini, tapi yang jelas seperti ini Pak Alwan. Sejarah tentang Yesus ini, Tuhan atau bukan, catatan bapak-bapak gereja itu kan lama, termasuk tertulian, walaupun tertulian pada akhirnya berbalik arah, tetapi catatan-catatannya tetap dipakai gereja Katolik sebagai catatan bapak gereja yang tadi saya bacain itu. Nah, yang paling gampang begini Pak, makanya kalau tadi kita nggak boleh ngomong Alkitab, sebenarnya dasar sekarang udah jadi dasar ini saya ngomong. Catatan bapak-bapak gereja dan Injil Matius termasuk perjanjian baru itu sudah resmi menjadi dasar suatu negara loh Pak. Jadi istilah kata negara berdiri pasti ada sejarah historikalnya. Lah, sekarang yang diperdebatkan ini sudah menjadi dasar resmi satu negara. Mungkin kalau saya mau nyebutin Matius nanti masuk ke Alkitab lagi, jadi mending nggak usah gitu. Negaranya mana? Ada Vatikan. Itu memakai dasar historikal. Dan terus saya hanya bisa bilang begini Pak Ustadz Awan, ya itu kalau kita nggak percaya ya sudah nggak usah dipercaya. Tetapi juga kalau mau diperdebatkan susah karena sudah menjadi dasar ini, dasar historikal sebuah negara. Begitu Ustadz Awan. Karena kan saya nggak boleh buka Alkitab ini kan, jadi nggak bahas Alkitab dulu kan begitu kan. Jadi bahasnya yang tadi yang saya baca itu bukan Alkitab, satu Irenaeus itu di luar Alkitab, itu tahun 115. Kalau nggak salah 115 atau tahun berapa, pokoknya lama deh gitu. Gitu, terima kasih. Terima kasih Bang John. Silakan satu lawan. Mr. Lawan, halo. Apa jaringan saya nih? Iya. Oke, silakan Ustaz. Iya, jadi maksud saya tidak membahas Alkitab karena kita sudah keseringan membahas eksegesis tentang Bible gitu. Saya mengajak dulu untuk kembali ke sejarah, ya sejarah, karena ini salah satu yang diterima, tradisi gereja kan salah satu yang diterima Katolik. Pak John Katolik ya?
Iya, saya Katolik, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak Wibawa Protestan. Iya. Oh, kalau Pak Humanus, mohon maaf ini saya tanya semua ini. Pak Humanus Protestan ya? Katolik. Katolik itu, Pak. Oh, berarti ada 2 Katolik, 1 Pak. Soalnya kalau Protestan kan dia sola scriptura, Pak. Nggak bisa. Kadang kalau saya ngomong sama yang sola scriptura ini susah saya kalau balik ke sejarah. Nah, maksud saya sejarah ya, kalau tadi Pak sebutkan Saint Irenaeus, ucapannya di against heresy. Ya, itu juga tidak menunjukkan setara dengan Bapa, itu bisa di cross check. Ya, Irenaeus betul di 115. Ada juga Clement of Alexandria, dan maksud saya selama pengkajian saya dapati memang tidak ada Hilang suaranya. klaim tentang posisi, karena istilah Trinity sendiri itu Tertullianus, tapi dengan pemahaman cek ini jaringannya, lanjut, maaf, Ustaz. mungkin Udah. jaringan